Ya, mohon maaf tadi sempat buat Pak Tatang saya jadikan host ya. Pak Tatang sudah masuk? Nggih, Pak Danang. Oke. Bapak. Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Tatang. Sudah saya jadikan host. Oke, sudah tampil ya? Iya, sudah, Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang dan Bapak Ibu semua. Kami dari kelompok leukemi yang terdiri dari Mbak Dinar Eka Pramesti, Mas Taat Agung Widodo, dan saya sendiri Tatang Kurniawan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit presentasi mengenai leukemi. Langsung saja ya. Dari definisi sendiri, menurut Betts dan Swoden, leukemi adalah kanker jaringan yang menghasilkan sel darah putih atau yang kita kenal dengan leukosit. Dihasilkan leukosit yang imatur atau abnormal dalam jumlah yang berlebihan, dan leukosit ini tersebut melakukan invasi ke berbagai organ tubuh. Ini menurut pengertian dari Betts dan Swoden tahun 2009. Sedangkan menurut Apriani 2016, leukemi merupakan produksi sel darah putih yang berlebihan. Jumlah leukosit dalam bentuk seringkali rendah, dalam tubuh seringkali rendah, sel-sel imatur ini tidak sengaja menyerang dan menghancurkan sel darah normal atau jaringan vaskuler. Dari klasifikasinya ada 4 di sini. Yang pertama ada akut limfoblastik leukemi atau sering dikenal dengan ALL. Yang kedua ada akut myeloid leukemi atau AML atau akut non-lymphoid leukemi atau ANLL. Yang ketiga ada kronik myelogenosa leukemi atau CML dan kronik myelogenosa leukemi. Yang keempat ada kronik limfoblastik leukemi atau CLL. Di etologinya, yang pertama memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemi, memiliki kelainan kromosom, misalnya Down syndrome, ada kelainan darah, misalnya sindrom myelodysplasia, atau ada kebiasaan merokok. Yang kelima, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi. Yang keenam, bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia dan radiasi yang tinggi, misalnya benzena. Yang ketujuh adalah faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot. Untuk manifestasi klinisnya, ini yang gejala awalnya, nanti ada gejala lanjutnya. Untuk gejala awal, demam dan menggigil. Yang kedua, tubuh merasa lelah meski sudah beristirahat, berat badan turun drastis, ada gejala anemianya. Yang kelima ada bintik merah pada kulit, mimisan, tubuh mudah memar. Yang kedelapan, keringat berlebihan terutama pada malam hari. Yang kesembilan, benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Dan yang ke-10,
perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limfa membengkak. Ini untuk gejala awalnya. Terus untuk gejala lanjutannya, yang pertama sakit kepala hebat, mual dan muntah, otot hilang kendali, nyeri tulang, linglung, dan kejang. Untuk patofisiologisnya, leukemi merupakan proliferasi tanpa batas sel-sel darah putih yang imatur dalam jaringan tubuh dan menyerang sel darah normal atau jaringan vaskuler. Sel leukemi memperlihatkan sifat leoblastik. Oleh karena itu, keadaan patologi dan manifestasi klinisnya disebabkan oleh infiltrasi dan penggantian setiap jaringan tubuh dengan sel-sel leukemia non-fungsional. Sel-sel leukemia berinfiltrasi ke dalam sumsum tulang, menggantikan unsur sel yang normal sehingga mengakibatkan timbulnya anemia dan menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang tidak mencukupi bagi tubuh. Invasi sel leukemi ke dalam sumsum tulang secara perlahan akan melemahkan tulang dan cenderung mengakibatkan fraktur karena sel leukemi menginvasi periosteum, meningkatkan tekanan, menyebabkan nyeri yang hebat. Lanjutannya dari patofisiologis, timbul perdarahan akibat menurunnya jumlah trombosit yang bersirkulasi. Infeksi juga lebih sering terjadi karena berkurangnya jumlah leukosit yang normal. Invasi sel leukemi ke dalam organ vital menimbulkan hepatomegali, splenomegali, dan limfadenopati. Leukemia non-limfoid akut ini mencakup beberapa jenis leukemi. Berikut leukemi myeloblastik akut, leukemi monoblastik akut, dan leukemi mielositik akut. Timbul disfusi sumsum tulang yang menyebabkan menurunnya jumlah sel darah merah, neutrofil, dan trombosit. Sel leukemi menginfiltrasi limfonodus, limfa, hati, tulang, dan sistem saraf pusat atau SSP. Juga organ reproduksi seperti testis. Lokasi invasi yang paling penting adalah SSP yang terjadi sekunder karena infiltrasi leukemi dapat menyebabkan tekanan intrakranial. Ini pathway-nya. Saya akan sedikit menjelaskan. Leukemi limfoblastik akut ini bisa dapat terjadi karena proliferasi sel darah putih sehingga sel normal yang digantikan dengan sel-sel kanker. Salah satunya adalah tadi menginfiltrasi sistem saraf pusat yang mengakibatkan meningitis leukemi. Dapat juga mengakibatkan metabolik yang meningkat sehingga sel normal kekurangan makanan, mengakibatkan peningkatan kebutuhan kalori sehingga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk infiltrasi ekstramodular ini mengakibatkan pembesaran limfa modus limfa tulang. Ini juga karena tadi sehingga dapat terjadi adanya nyeri tulang dan persendian. Lanjut ya, pemeriksaan penunjangnya. Ini ada tes darah, ada biopsi limfa, ada cairan cerebrospinalis atau liquor cerebrospinalis LCS, dan aspirasi sumsum tulang. Untuk komplikasinya, perdarahan pada organ tubuh seperti otak dan paru-paru. Yang kedua, tubuh rentan terhadap infeksi. Yang ketiga, graft versus host disease, yaitu komplikasi dari transplantasi sumsum tulang. Ada anemia hemolitik, ada tumor lisis sindrom, ada gangguan fungsi ginjal, ada infertilitas. Yang kedelapan adalah sel kanker muncul kembali setelah penderita menjalani pengobatan. Pada anak, gangguan sistem saraf pusat dan gangguan tumbuh kembang. Untuk penelaksanaan sendiri adalah pertama ada kemoterapi, terapi imun atau imunoterapi, ada terapi target, radioterapi, transplantasi sumsum tulang, yang terakhir adalah splenotomi atau yaitu mengangkat organ limfanya.
Untuk pengkajiannya, ini ada identitas pasien, keluhan utama, pemeriksaan fisik, dan lain-lain. Kita lanjut saja ke diagnosanya. Ini diagnosa yang kemungkinan muncul. Yang pertama adalah resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi. Ada resiko perdarahan berhubungan dengan koagulasi inheren. Ada nyeri kronis berhubungan dengan pasca trauma karena gangguan. Ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang asupan makanan. Ada resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang proses penyakit. Ada kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imunodefisiensi. Ada 4 diagnosa lagi yang mungkin muncul. Yang 7 adalah hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan program pengobatan. Yang 9 ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Dan terakhir adalah hipertermi berhubungan dengan sepsis. Ini untuk tindakan keperawatan per diagnosa. Untuk diagnosa yang pertama, resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi, ada intervensinya, ada bersihkan lingkungan dengan baik, batasi pengunjung, dan lain-lain. Lanjut, nggih. Ini untuk resiko perdarahan berhubungan dengan koagulasi inheren. Ini ada monitor tanda-tanda dan gejala perdarahan menetap, ada monitor komponen koagulasi darah, ada monitor tanda-tanda vital. Ini untuk diagnosa yang ketiga. Ada nyeri kronis berhubungan dengan pasca trauma karena gangguan. Manajemen nyerinya, lakukan pengkajian nyeri komprehensif, gunakan komunikasi terapeutik, berikan informasi mengenai nyeri, kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri. Untuk diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, untuk nutrition manajemennya, kaji adanya alergi makanan, monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalorinya, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien, anjurkan pasien untuk meningkatkan intake Fe, zat besinya. Terus ini untuk analisa jurnal PICO, kita mengambil judul penelitian yaitu kelelahan pada anak dengan leukemi limfoblastik akut dalam menjalani kemoterapi fase induksi. Ini penelitiannya adalah Andre Fernandez. Untuk P-nya, desain penelitian ini adalah deskriptif analitik repeated measure dengan pengukuran berulang kelelahan pada anak usia sekolah, yaitu rentang 7-12 tahun, dan anak usia remaja di umur 13-18 tahun dengan LLA yang menjalani kemoterapi fase induksi. Sampel disyaratkan belum pernah mendapatkan kemoterapi sebelumnya dan dalam kesadaran penuh. Di RSU Arifin Ahmad dan RSIA Area Bunda Kota Pekanbaru dengan pengambilan data 3 bulan. Untuk I-nya, instrumen yang digunakan untuk mengukur kelelahan anak adalah skala fatigue onkolog anak atau skala FOA yang memiliki 10 item pernyataan berupa gambaran gejala kelelahan yang dirasakan oleh anak. Pada kelompok eksperimen, untuk C-nya, pada kelompok eksperimen, responden akan menjawab seberapa sering merasakan gejala kelelahan. Alternatif jawaban menggunakan 4 poin skala Likert, yaitu 0, tidak pernah merasakan, 1, jarang merasakan, 2, sering merasakan, dan 3, selalu merasakan. Penilaian akan diinformasikan ke dalam rentang nilai 0-30. Dikatakan mengalami kelelahan bila didapatkan skor kelelahan pada instrumen lebih dari 6. Semakin tinggi total skor, menunjukkan semakin berat kelelahan yang dirasakannya. Untuk O-nya, dari penelitian yang dilakukan terjadi kelelahan pada anak dengan leukemi limfoblastik akut yang menjalani kemoterapi fase induksi. Hampir seluruh anak dan remaja mengalami kelelahan dalam menjalani kemoterapi, yaitu 98%. Kelelahan terjadi selama menjalani kemoterapi dan terus meningkat hingga hari terakhir kemoterapi. Terjadinya kelelahan juga berlanjut setelah kemoterapi selesai karena didapatkan adanya peningkatan skor kelelahan pada anak setelah menjalani kemoterapi. Perlu eksplorasi intervensi untuk mengatasi atau meminimalkan kelelahan yang dialami anak sesuai tahap perkembangan
agar meningkatkan kualitas hidup. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Waktu kami kembalikan ke Pak Danang. Monggo Pak Danang. Baik Pak Tatang, terima kasih Pak Tatang tadi sudah disampaikan materi terkait leukemia beserta jurnal yang terkait. Oke, satu lagi untuk presentasi, setelah itu kita diskusi. Kelompok 7 siapa yang mau presentasi? Ini untuk kelompok 7 yang Sarsun Mbak Ana, Pak. Mbak Yuliana. Siap Mbak Ana. Iya, yang mau Sarsun. Oh, ya Pak Tatang dioper ke Bu Mbak Ana. Anastasia. Siapa? Mbak Yuliana. Yuliana, Pak. Yuliana. Sudah join belum Mbak Yuliana? Yuliana. Bentar Mbak Yuliana. Oh ya sudah, ya silakan dioper ke Mbak Bu Yuliana. Yuliana. Set. Oh. Belum ketemu nama Yuliananya. Oh Yuliana, ya, sudah, ya. Bawahnya Mas Wisnu. Sudah. Sudah tak jadikan host Mbak Yuliana. Monggo. Ini yang kelompok 7 Pak Karno, Mbak Eva sama Mbak Hindri ada yang mau presentasi? Pak Karno kayaknya belum masuk loh, Mbak. Silakan Ibu untuk dipresentasikan, sudah terlihat kok. Yang presentasi bukan saya, Pak.
Siapa yang presentasi? Yuk, kelompok 7. Ada Mbak Eva, Mbak Hindri, Pak Karno. Yuk, salah satu. Mbak Eva mana yang sudah join? Yang sudah join saja. Ayo. Mbak Eva itu sudah masuk, Mbak Eva Dian ya. Ayo, kelompok 7. Silakan diwakili salah satu untuk presentasi. Kelompok 7. Belum ada yang join atau apa gimana? Eva Dian nggak benar. Iya, ayo Mbak Eva. Eva Dian itu sudah. Oh, sinyalnya susah. Yang lain. Yang lain selain Mbak Eva siapa tadi? Kelompoknya. Pak Karno kayaknya belum masuk, Pak. Pak Karno. Pak Karno di admit Bu Yuliana. Juliana. Tolong. Yuliana di atas di partisipan itu di admit semua aja. Biar nanti bisa presentasi Pak Karno. Oh, belum ada kelompok 7. Oke lah, kalau ya kita ini saja lanjut ke ini saja ya, diskusi saja. Untuk kelompok 7 besok nanti atau besok untuk presentasi karena kelompoknya belum siap. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan untuk kelompok 4, Pak Soli, ada Pak Tono dan Pak Tatang yang sudah mempresentasikan beberapa materi, ada BPH, ada GGK, sama leukemia. Sekarang untuk diskusi saja, untuk pertanyaan dari kelompok Pak Soli dulu yang BPH, mungkin ada pertanyaan. Untuk kelompok BPH, siapa yang mau tanya terkait dengan askepnya maupun dengan jurnalnya. Jurnalnya juga sudah disampaikan tadi, sudah bagus. Kelompok BPH siapa? Oke, ada pertanyaan untuk kelompoknya Pak Solih? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, kelompok BPH atau kelompok 5, kelompoknya Pak Tono, itu tadi presentasi terakhir gagal ginjal kronis. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak Tono itu kelompok 5. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja, nanti biar dicatat oleh kelompoknya. Kelompok 6 juga boleh, silakan. Kelompok 6 itu askepnya pasien leukemia. Kelompoknya Pak Tatang CS.
Silakan. Assalamualaikum Pak, saya bertanya Pak. Iya, ini siapa? Mbak Fitriana. Silakan Mbak Fitri mau Nah, ya. tanya ke kelompoknya siapa? Mau bertanya ke kelompok 6 leukemia. Oke, kelompoknya Pak Tatang. Pak Tatang. Tatanggi. Oke. Ya, silakan Mbak. Iya, pertanyaannya nih Pak. Ini terkait dengan materi nih Pak. Benarkah donor sumsum tulang itu bisa menyelamatkan penderita leukemia ya Pak? Terus mengapa leukemia itu lebih sering mengenai anak-anak? Oke. Contoh sumsum tulang. Oke, kelompoknya Pak Tatang sudah dicatat? Halo? Oke, Pak. Sampun Oke, sudah oke, dicatat sampun. ya? Ya. Tadi pertanyaan Oke. dari Makasih, Bu Pak. Fitriana, Mbak Fitriana. Oke, ya. Yang lain? Yang lain silakan. Mohon izin bertanya, Pak Danang. Ya, silakan. Dengan siapa? Mas Fitriana yang Fitrian ya. Ditya dari Ya. kelompok 8, izin bertanya ke kelompok BPH, Pak. Pak Solih, TS. Ya. Iya, kepada Pak Soleh CS, mohon izin, ini untuk bukan dari materinya, untuk tindakan kita mohon maaf, di puskesmas sendiri kan kita belum tahu nih untuk mendiagnostikkan itu bahwa pasien BPH. Nah, sekiranya kalau ada tanda gejala seperti BPH, tindakan awal kita di puskesmas itu seperti apa? Haruskah memberi obat atau langsung dirujuk ke rumah sakit seperti itu? Terima kasih. Iya, baik Mas Hanindya, Fitriana yang dia. Pak Solih, halo. Kelompoknya Pak Solih lah. Sudah dicatat? Halo Pak Solih, CS? Belum ada yang menjawab ya, Pak Solih, CS. Kelompok 4. Kelompok 4. Jadi Pak, izin pertama menjawab untuk pertanyaan Bapak Adintia tadi, nggih. Oke. Dari kelompok 4 ya, kelompoknya Pak Solih, CS. Dari kelompok 4. Nggih, Pak. Iya, silakan Ibu. Biasanya kalau di tindakan yang kami lakukan di puskesmas itu, kalau kita ketika pasiennya itu memang ada kesulitan untuk miksi atau untuk mengeluarkan urin, itu kita ambil tindakan untuk kateter Pak. Apalagi kalau bladdernya itu penuh. Kemudian kita memang yang kedua baru dirujuk ke rumah sakit Pak. Oke, itu ada tambahan lagi Bu. Masang kateter ya maksudnya ya, untuk membantu gangguan eliminasi urinnya ya. Untuk mengeluarkan urin yang ada dulu. Pertolongan pertama itu ya. Nanti setelah sudah teratasi ya, urinnya sudah dikeluarkan, baru dirujuk seperti itu maksudnya. J, Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan kelompoknya mungkin? Oke, ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi? Silakan. Ini yang belum ditanya itu yang kelompok 5. Izin menjawab Pak Danang untuk pertanyaan Mbak Fitriana dari kelompok 6. Oh iya, silakan Pak Tatang. Untuk pertanyaan yang kedua Mbak Fitriana, kenapa leukemi sering terjadi pada anak ya? Mas Tatang. Ya. Untuk penyebab pastinya belum diketahui secara pastinya dari beberapa sumber yang saya ketahui, penyebab pastinya belum diketahui secara pasti. Tapi dari salah satu penyebab itu salah satunya adalah adanya kelainan genetik
yaitu biasanya pada anak yang mengalami sindrom Down itu atau sindrom Reumanin atau neurofibromatastik pada anak biasanya sering terjadi leukemi. Terus dari faktor ibunya juga biasanya karena ibu yang mengonsumsi alkohol yang sering pada saat hamil itu juga bisa menyebabkan anak mengalami leukemi. Seperti itu Mbak Fitri. Mungkin dari Mas Taat atau Mbak itu Mbak Dinar bisa menambahkan. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Pak Tatang. Silakan barangkali ada kelompok yang mau menambahkan, boleh. Izin bertanya untuk kelompok 5, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, Fitri ya, silakan. Pertanyaannya. Untuk kelompok 5 itu kan di penata laksanaan medis dan keperawatan ada salah satunya kan ada hemodialisa. Bagaimana cara kerja hemodialisa itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 5, kelompoknya Pak Tono CS. Oke. Sudah bisa terdengar Pak tadi pertanyaannya? Oke, Pak. Ya, oke. Itu pertanyaan dari Mbak Tri Retno ya tadi ya. Oke, dengan hemodialisa. Oke, silakan Bapak Ibu untuk dijawab. Kalau sudah dapat jawabannya, boleh langsung disampaikan untuk jawaban dari kelompok 5 tadi sama kelompok 6 juga masih kurang 1 ya. Kita selesaikan. Kurang ngerti. Izin menjawab nih Pak, untuk pertanyaan Mbak Tri Retno untuk penata laksanaan gagal ginjal dengan hemodialisa. Biasanya kita juga mengenal dengan istilah dialisis atau cuci darah, adalah suatu metode terapi yang bertujuan untuk menggantikan fungsi atau kerja ginjal, yaitu membuang zat-zat sisa dan kelebihan cairan dari tubuh. Terapi ini dilakukan apabila fungsi kerja ginjal sudah sangat menurun atau lebih dari 90%, sehingga tidak lagi mampu untuk menjaga kelangsungan hidup individu, maka perlu dilakukan terapi. Dikenal ada 2 jenis dialisa, di antaranya tadi hemodialisis atau HD, yang kedua dialisis peritoneal. Mungkin sementara itu dulu, mau menambahkan, monggo Pak Tono. Pertanyaannya nggak tahu, baru masuk. Oh, oke. HD nambahan aja nggih. Untuk HD juga dialisis nggih dengan menggunakan mesin dialiser yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Pada proses ini darah dipompa keluar dari tubuh masuk ke dalam mesin dialiser. Di dalam mesin dialiser darah dibersihkan dari zat-zat racun melalui proses difusi dan ultrafiltrasi oleh dialisat, suatu cairan khusus untuk dialisis. Lalu setelah darah selesai dibersihkan, darah dialirkan kembali ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan 1-3 kali seminggu di rumah sakit atau setiap kalinya membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam. Mungkin itu
Mbak Tri Retno. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada yang mau menambahkan lagi untuk jawabannya? Oke, untuk kelompok tadi leukemia masih kurang satu jawaban ya terkait dengan donor sumsum. Donor sumsum tulang belakang. Ada yang mau dijawab? Silakan untuk teman-teman kelompok 6. Pak Tatang CS. Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk silakan Pak Tatang. Nanti dikoreksi ya. Ini untuk sebenarnya donor tulang itu biasanya diberikan ke pasien yang mengalami leukemia itu bila kemoterapi standar itu sudah tidak bisa dilakukan, maksudnya sudah tidak keefektifannya sudah berkurang sehingga perlu dilakukan untuk donor sumsum tulang. Donor sumsum tulang belakang itu sendiri tujuannya itu adalah mengisi kembali tubuh dengan sel-sel yang sehat setelah yaitu tadi melewati siklus dari kemoterapi. Jadi untuk apakah donor sumsum tulang bisa mengobati penderita leukemia atau tidak itu tergantung dari kecocokan antara pendonor sama pasien tersebut. Mungkin seperti itu, nggih. Mohon koreksi, Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain barangkali ada yang mau menambahkan? Bertanya ke kelompok 5, Pak. Ya, mau bertanya? Ke kelompok 5 BPH, Pak Soli, silakan, Ibu. Kelompok 5 dengan gagal ginjal kronis, Pak. Iya, sorry, gagal ginjal, Pak Tono. Ya. Indikasi untuk dilakukan hemodialisa itu seperti apa, nggih? Sama berapa nilai ureum kreatininnya? Indikasi hemodialisa itu dilakukan. Terima kasih. Ya, silakan. Untuk kelompok 5, Pak Tono CS. Indikasi pasien hemodialisa. Ya, silakan untuk kelompok 5. Iya, Pak, sebentar, Pak. Oh ya, oke, ditunggu ya. Maning. Maaf, mau melanjutkan. Ini tentang pertanyaan indikasi tentang hemodialisa, nggih? Mau menjawab, Bu? Oh, nggih, Pak. Oh, ya, silakan. Mau menjawab ya. Ya. Indikasi pasien HD